today. I am Aisyah from English Literature 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bahasa Indonesia. Untuk yang pertama yaitu bagaimana sih korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kemajuan peradaban masyarakat tidak hanya diiringi dengan perkembangan pendidikan, budaya maupun sosial saja, namun perkembangan bahasa yang begitu cepat yang terjadi di kalangan masyarakat sehingga menciptakan banyak variasi bahasa baik berupa dialek maupun kosakata yang beragam. Korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa yaitu bahwa kemampuan berbahasa yang baik mampu menciptakan sebuah generasi yang unggul dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tindakan, sehingga mencetak kemajuan peradaban yang begitu pesat. Peran bahasa dalam pembentukan peradaban bangsa juga sangat mengambil alih yang sangat penting, karena bahasa memiliki dua fungsi dalam diri manusia, yaitu sebagai media berpikir dan komunikasi. Oke, untuk yang kedua yaitu sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Kita sebagai mahasiswa, selain harus bangga dan menjunjung tinggi peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus berbagi pengetahuan kita kepada lingkungan sekitar mengenai bahwa bahasa Indonesia mendorong kesadaran nasional sehingga menumbuhkan dan mewujudkan rasa cinta yang lebih terhadap bangsa Indonesia. Apalagi kini peran kita sebagai mahasiswa tidak hanya lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik, namun kita juga harus melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, serta membawa nama baik bahasa Indonesia di mata dunia. Salah satunya yaitu dengan bermedia sosial yang baik, tidak mudah terprovokasi terhadap berita-berita hoax. Untuk yang ketiga yaitu agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik pula. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Dan bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Jawabannya yaitu, menurut pendapat saya, korelasi atau hubungan kemampuan menulis yang baik dengan kemampuan membaca yaitu saat seseorang memiliki kosakata atau informasi lebih banyak dengan membaca, maka ia pun mampu merealisasikan pengetahuannya saat menulis dan memiliki macam kosakata dari apa yang telah ia baca. Dengan artian, orang-orang yang memiliki kemampuan baca yang baik, maka ia juga memiliki kemampuan menulis yang baik. Dan cara untuk memahami bacaan dengan baik, kita bisa gunakan metode membaca skimming dan scanning. Apa sih metode skimming dan scanning itu? Metode skimming yaitu metode yang cara membaca atau menemukan gagasan inti dari sebuah paragraf dalam kalimat. Sedangkan metode scanning yaitu merupakan cara membaca cepat sebuah bacaan sehingga menemukan informasi yang spesifik dalam teks tersebut. Yaitu sampai sejauh mana sih faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Menurut pendapat saya, penggunaan diksi sangatlah berpengaruh dalam penulisan karya ilmiah, karena dengan menggunakan diksi kita tidak keterbatasan dalam menggunakan kosakata, sehingga tulisan karya ilmiah yang kita buat lebih berkualitas dan tidak kesulitan untuk menyampaikan tujuan dan maksud kepada pembaca, dan pembaca juga mudah memahami. Pentingnya penggunaan diksi dalam penulisan karya ilmiah seperti pemakaian kalimat konotasi, denotasi, atau penggunaan kata sinonim, dan lainnya. Oke, untuk yang kelima yaitu kita akan membahas tentang kalimat majmuk bertingkat. Pada kesempatan kali ini ada 3 kalimat majmuk bertingkat yang akan kita sampaikan, yaitu kalimat majmuk bertingkat perbandingan, syarat, dan implikasi atau akibat. Di sini telah saya tuliskan kalimat majmuk bertingkat perbandingan yaitu suatu kalimat yang menyatakan perbandingan atau kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi perbandingan. Contohnya ada ibarat, daripada, bagaikan, laksana. Dan contoh kalimatnya yaitu ada Aisyah lebih menyukai coklat daripada keju. Nah, konjungsi perbandingannya yaitu ada di sini, daripada. Jadi Aisyah lebih menyukai coklat daripada keju. Dan yang kedua yaitu laksana kancil dan kerbau, Aisyah lebih pintar dibandingkan kakaknya. Di sini ada konjungsinya yaitu laksana, dan kemudian di situ ada dibandingkan kakaknya. Dan yang kedua yaitu kalimat majmuk bertingkat syarat.
Kalimat ini yaitu di mana suatu kondisi harus dipenuhi oleh kondisi lain dengan menggunakan konjungsi syarat. Contohnya apabila, jika, seandainya. Dan contoh kalimatnya yaitu aku akan menjengukmu apabila memiliki waktu luang. Nah, konjungsi syaratnya yaitu di sini ada kata apabila. Dan yang kedua yaitu Riana akan bertambah kurus jika ia tidak mau makan. Kalimat konjungsi syaratnya yaitu di sini ada jika. Jadi Riana akan kurus jika ia tidak mau makan. Itu berarti kan ada syaratnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kalimat majmuk bertingkat implikasi atau akibat. Kalimat ini menyatakan suatu kejadian yang menggunakan konjungsi akibat. Contohnya sampai-sampai, maka, sehingga. Dan contoh kalimatnya yaitu di sini ada Aisyah sering bolos di sekolah, maka ia dipanggil ke ruang BK. Nah, konjungsi implikasi atau akibatnya di sini ada kata maka. Karena Aisyah suka bolos, maka ia dipanggil ke ruang BK. Kemudian contoh yang kedua yaitu ibu memarahi Aisyah sampai-sampai ia menangis. Nah, kalimat konjungsi implikasi atau akibatnya di sini ada sampai-sampai. Aisyah menangis karena dimarahi ibunya. Oke, mungkin itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.